kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan. Semoga. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh.
Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Roma 10 ayat 17. Satu Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Bunyinya, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Terima kasih. God bless you. Bye. Sekarang saya mau menghafalkan ayat hafalan minggu lalu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai ayat 18. Bunyinya, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Pertama, sekarang saya mau menghafalkan hafalan minggu lalu yang terdapat dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai 18. Bunyinya, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Dan teman-teman, hafal ayat hafalan yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Bunyinya, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal,
dalam segala hal, dalam segala sebab sebab itulah itulah yang dikehendaki berarti dalam dalam Yesus Kristus Kristus bagi kamu, bagi kamu. bagi kamu Dadah teman-teman. dan teman-teman. Mau saya menghafal ayat lalu terdapat dari 1 Tesalonika 5 ayat dan 17 dan 18. Bunyinya, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Tulis surat. Dadah. Hai teman-teman, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dan yang ke-18. Bunyinya, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, saya mau hafal 1 Tesalonika 1 Tesalonika 5 5 ayat ayat 17 17 dan 18. dan 18. Bunyinya, Bunyinya, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah mengucap syukurlah di dalam segala hal, segala hari, sebab itulah dan itulah yang dikehendaki yang dihendaki Allah Allah di dalam di dalam Kristus Yesus Kristus Yesus bagi kamu. bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tidak. Teman-teman, kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang terletak di 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Bunyinya, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke teman-teman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18 bunyinya, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Keren, semangat. Wow, luar biasa ya Kakak Esther dan adik-adik yang di rumah. Cerita hari ini mengisahkan tentang perumpamaan seorang penabur. Betul sekali Kakak. Nah, kalau kita lihat di situ Kakak, pada saat penabur ini keluar untuk menabur benih itu, nah pada saat dia menabur ada benihnya yang jatuh di pinggir jalan. Lalu datang burung memakan benih tersebut, dan ada juga benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Iya, lalu tumbuhlah benih itu. Tetapi pada saat matahari terbit, maka layulah benih itu dan kering karena tidak punya akar. Nah, ada juga yang tumbuh di tengah semak duri. Nah, semakin besarlah semak itu dan semakin menghimpit benih tersebut sampai mati. Nah, yang terakhir ada yang tumbuh di tanah yang baik. Nah, yang tumbuh di tanah yang benih yang tumbuh di tanah yang baik ini menghasilkan buah yang sangat baik sehingga menghasilkan 30 kali lipat, bahkan ada sampai 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Nah adik-adik, benih yang dimaksud dalam perumpamaan seorang penabur adalah
firman Tuhan. Dan tanah yang dimaksud adalah hati kita. Pada saat benih ditabur di tanah di pinggir jalan, itu berarti setiap orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti, tidak mempelajari firman itu, sehingga pada waktu si jahat datang untuk mengambil firman Tuhan itu dari hati kita. Betul kakak, mungkin contohnya pada saat kita lagi ibadah, kita nggak fokus ibadah, kita malah fokus main HP, sehingga firman yang kita dengar tidak tertanam di hati karena pikiran kita ke dalam HP. Benar kakak Esther. Dan adik-adik, benih yang ditabur dan jatuh di tanah bebatuan berarti orang itu mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak merenungkan firman Tuhan itu, sehingga pada waktu masalah datang, masalah itu menjauhkan firman Tuhan itu dari hati kita. Contohnya kakak Esther? Mungkin malas baca firman. Iya benar. Benih yang jatuh di tengah semak duri berarti orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mempercayai firman itu. Lalu datanglah kekhawatiran yang menutupi firman itu di hati kita. Ya, contohnya kita khawatir akan hari esok. Kita ragu akan rencana Tuhan untuk masa depan kita. Padahal kan kita tidak boleh ragu Dan tidak khawatir. Dan benih yang jatuh di tanah yang baik itu berarti orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia mengerti dan memperhatikan firman itu, bahkan mempercayai firman itu. Nah adik-adik, hari ini kita belajar banyak sekali, yaitu salah satunya adalah kita harus menjadi tanah yang baik, karena Tuhan Yesus mau kita menjadi tanah yang baik, yaitu rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan. Iya, kita tidak boleh khawatir akan hari esok, bahkan tidak boleh ragu akan rencana Tuhan untuk masa depan kita, karena kita percaya Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Roma pasal 10 ayat 17. Bunyinya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jangan lupa dihafal dan kirim di nomor di bawah ini. Paling lambat hari Kamis. Nah adik-adik, ibadah online kita sudah selesai. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sudah selesai ibadah online. Tuhan Yesus memberkati setiap kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, anak-anak-Mu yang rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya setiap hal yang kami lakukan akan mendatangkan buah kebaikan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati kami, memberkati adik-adik, memberkati mama papa, dan semua yang ada di rumah Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, kami bisa pakai hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.